Tahukah kalian bahwa ada 7 nabi palsu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah wafatnya? Pertama, Al-Aswad Al-Ansi adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman pada masa akhir-akhir kehidupan nabi. Kedua, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, nabi palsu yang akhirnya menjadi pejuang Islam. Ketiga, Musailamah Al-Kadzdzab, artinya Musailamah si pendusta, berasal dari Bani Hanifah, salah satu suku besar di wilayah Yamamah, sekarang bagian dari Arab Saudi. Sajah binti Al-Harits, nabi palsu, perempuan yang bersekutu dengan Musailamah. 5. Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid At-Sakafi adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa tabi'in. Awalnya ia pura-pura sebagai seorang Syiah dan berhasil menarik banyak pengikut. 6. Al-Harits bin Said Al-Kadzdzab, nabi palsu dari Syam. 7. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, pendiri gerakan Ahmadiyah. Simak kisahnya sampai selesai untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. 7 nabi palsu pada masa Nabi Muhammad dan setelah wafatnya. Pertama, Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang pria dari Yaman yang mengaku sebagai nabi palsu pada akhir masa kehidupan Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abhalah bin Ka'ab Al-Ansi, dan ia berasal dari suku Ansi di wilayah Yaman. Pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, saat Islam mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab, Al-Aswad Al-Ansi muncul di Yaman dan mengklaim sebagai nabi yang menerima wahyu dari Allah. Dengan kemampuan retorikanya yang kuat dan praktik sihir, ia berhasil menarik banyak pengikut, terutama dari kalangan sukunya sendiri. Al-Aswad memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Islam di Yaman. Ia berhasil merebut wilayah-wilayah penting dan bahkan menduduki ibu kota Yaman, Sana'a. Ia juga membunuh Syahr bin Badan, gubernur Muslim yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, ia menikahi istri Syahr yang bernama Azad untuk mengukuhkan kekuasaannya. Berita tentang pemberontakan ini sampai ke Madinah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin di Yaman untuk melawan Al-Aswad. Sejumlah sahabat, termasuk Fairuz Ad-Dailami, merencanakan pembunuhannya dengan bantuan Azad, istri Al-Aswad yang diam-diam menentangnya. Pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, Fairuz Ad-Dailami dan rekan-rekannya berhasil menyusup ke istana Al-Aswad di Sana'a. Dengan bantuan Azad, mereka membunuhnya pada malam hari. Kematian Al-Aswad segera diumumkan kepada kaum muslimin, dan Yaman kembali berada di bawah kekuasaan Islam. Kematian Al-Aswad terjadi hanya beberapa hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Namun pemberontakan nabi palsu lainnya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab dan Tulaiha Al-Asadi, masih terus berlanjut dan menjadi ancaman di masa Khalifah Abu Bakar. Al-Aswad Al-Ansi adalah salah satu nabi palsu yang muncul menjelang akhir kehidupan Rasulullah. Dengan tipu daya dan kekuatan militer, ia sempat menguasai Yaman, akhirnya tewas dalam sebuah konspirasi yang dipimpin oleh sahabat Nabi. Kematian Al-Aswad menandai salah satu fase penting dalam perjuangan Islam menghadapi klaim-klaim kenabian palsu di Jazirah Arab. Nabi palsu kedua, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, nabi palsu yang akhirnya menjadi pejuang Islam. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi berasal dari Bani Asad, salah satu suku besar di Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat, pemberani, dan memiliki pengaruh besar di antara kaumnya. Sebelum masuk Islam, ia adalah salah satu kepala suku yang disegani di wilayah Najd. Pengakuannya sebagai nabi palsu pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, setelah Islam mulai menyebar luas, Tulaiha mengaku sebagai nabi dan mengklaim menerima wahyu dari Allah. Klaim ini muncul setelah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah juga menyatakan diri sebagai nabi palsu.
Tulaiha berhasil menarik banyak pengikut dari Bani Asad dan beberapa suku lain, termasuk Ghatfan dan Tai. Ia menjanjikan kekuasaan dan kemenangan kepada para pengikutnya serta mencoba menyaingi Nabi Muhammad dengan mengarang wahyu-wahyu palsu. Pada masa Nabi Muhammad, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid menghadapi Tulaiha dan pasukannya dalam Perang Buzakhah pada 11 Hijriah atau 6 ke-2 Masehi. Tulaiha mengalami kekalahan besar dan melarikan diri ke wilayah suku Ghassan di Syam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perang melawan nabi-nabi palsu dalam perang Riddah, perang murtad. Tulaiha kembali dari pelariannya dan mencoba membangun kembali kekuatannya, tetapi sama-sama dikalahkan oleh pasukan Muslim. Setelah mengalami kekalahan telak, Tulaiha akhirnya sadar dan bertobat. Ia masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan datang ke Madinah untuk menyatakan kesetiaannya kepada Khalifah Abu Bakar. Meskipun pernah memberontak, ia diterima kembali sebagai Muslim. Bahkan setelah bertobat, Tulaiha menjadi seorang pejuang Islam yang gigih. Ia ikut serta dalam penaklukan Persia di masa Khalifah Umar bin Khattab, termasuk dalam pertempuran Jalula dan Nahafand. Tulaiha akhirnya wafat sebagai seorang Muslim yang taat dan pejuang yang berani. Setelah masa penaklukan Persia, ia sebultes ke wilayahnya dan hidup sebagai seorang Muslim yang rendah hati hingga akhir hayatnya. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi adalah salah satu nabi palsu yang memberontak melawan Islam, tetapi akhirnya bertobat dan menjadi seorang pejuang Muslim yang gagah berani. Kisahnya menunjukkan bahwa seseorang bisa berubah dari musuh Islam menjadi pembela Islam yang setia. Nabi palsu ketiga, Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab artinya Musailamah si, pendusta berasal dari Bani Hanifah, salah satu suku besar di wilayah Yamamah, sekarang bagian dari Arab Saudi. Nama aslinya adalah Musailamah bin Habib, dan ia dikenal sebagai sosok yang cerdas serta memiliki kemampuan berbicara yang baik. Pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, delegasi dari Bani Hanifah datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka kepada Nabi Muhammad. Musailamah termasuk dalam rombongan ini, tetapi ia tetap ragu dan akhirnya memilih untuk mengkhianati Islam, mengaku sebagai nabi. Setelah kembali ke Yamamah, Musailamah mulai mengklaim bahwa dirinya juga seorang nabi yang diutus oleh Allah, sejajar dengan Nabi Muhammad. Ia mengarang wahyu-wahyu palsu dan mengajak sukunya untuk mengikutinya. Untuk menarik perhatian, dia menyatakan bahwa wahyu yang ia terima lebih ringan daripada ajaran Islam. Mengizinkan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti perzinaan dan minuman keras. Dia menggunakan sihir dan trik-trik ilusi untuk meyakinkan orang-orang. Ia bahkan mengirim surat kepada Nabi Muhammad, mengklaim bahwa dunia ini dibagi antara mereka berdua. Namun Nabi menolak keras klaimnya dan menyebutnya sebagai pendusta besar, pemberontakan dan perang Riddah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi, banyak suku Arab yang memberontak, termasuk Bani Hanifah di bawah kepemimpinan Musailamah. Ia menikahi Sajah binti Al-Harith, seorang perempuan yang juga mengaku sebagai nabi, untuk memperkuat kekuasaannya. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghadapi pemberontakan ini. Terjadilah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Riddah. Dalam pertempuran tersengit di Yamamah, pasukan Muslim awalnya kesulitan menghadapi kekuatan besar Bani Hanifah. Namun, setelah strategi Khalid bin Walid berhasil melemahkan pertahanan mereka, kaum muslimin akhirnya menang. Musailamah sendiri tewas di tangan Wahsy bin Harb, seorang mantan budak yang sebelumnya membunuh
Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, tetapi kemudian masuk Islam dan menebus dosanya dengan membunuh Musailamah. Kematian Musailamah mengakhiri salah satu ancaman terbesar terhadap Islam di masa Abu Bakar. Setelah itu, wilayah Yamamah kembali tunduk kepada kekhalifahan Islam dan kaum muslimin dapat melanjutkan penaklukan ke Persia dan Romawi. Musailamah al-Kadzdzab adalah salah satu nabi palsu yang paling berpengaruh di masa awal Islam. Dengan tipu daya dan kekuatan militernya, ia menjadi ancaman besar bagi umat Islam. Namun, keberaniannya tidak mampu mengalahkan kebenaran Islam, dan akhirnya ia tewas sebagai seorang pendusta di medan perang. Nabi palsu keempat, Sajah binti Al-Harits, nabi palsu perempuan yang bersekutu dengan Musailamah. Sajah binti Al-Harits At-Taghlabiyah adalah seorang perempuan dari Bani Taglib, salah satu suku Arab besar yang berasal dari wilayah Irak. Ia dikenal sebagai seorang wanita cerdas, fasih berbicara, dan memiliki ambisi besar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 11 Hijriah 632 Masehi, muncul berbagai pemberontakan di Jazirah Arab dalam perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dalam kekacauan ini, Sajah mengklaim dirinya sebagai nabi perempuan dan mengumpulkan pengikut dari kaumnya. Sajah mengklaim mendapat wahyu dan mulai menarik perhatian banyak orang, terutama dari sukunya sendiri dan dari suku-suku yang masih ragu dengan Islam. Ia menggunakan kecerdasan dan retorikanya untuk meyakinkan banyak orang bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus Allah. Dengan dukungan pasukan besar dari Bani Taglib, Tamim, dan beberapa suku lain, Sajah memimpin pasukan menuju Madinah, berencana untuk merebut kekuasaan. Namun sebelum sampai, ia mengetahui bahwa pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid telah mengalahkan beberapa pemberontak lainnya, bersekutu dengan Musailamah. Menyadari bahwa pasukannya tidak cukup kuat untuk menghadapi Khalid bin Walid, Sajah mengubah rencananya dan pergi ke Yamamah, tempat Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu lainnya, sedang berkuasa. Di sana Sajah dan Musailamah bersekutu dan akhirnya menikah sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat klaim kenabian mereka. Musailamah memberikan setengah kekuasaannya kepada Sajah dengan harapan bisa memperluas pengaruhnya. Namun setelah beberapa waktu, Sajah menyadari bahwa Musailamah lebih banyak mengendalikan keadaan. Ketika pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang Yamamah dalam Perang Yamamah 12 Hijriah atau 33 Masehi, Musailamah terbunuh dan pasukannya dihancurkan. Melihat kekalahan total ini, Sajah meninggalkan Yamamah dan kembali ke sukunya di Irak. Beberapa tahun kemudian, Sajah masuk Islam dengan sungguh-sungguh, meninggalkan klaim kenabiannya, dan hidup dalam ketenangan hingga wafatnya. Sajah binti Al-Harits adalah salah satu nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Awalnya ia mencoba menyaingi Islam dan bersekutu dengan Musailamah, tetapi akhirnya kembali ke Islam setelah kekalahan besar dalam Perang Yamamah. Kisahnya menunjukkan bagaimana ambisi dan politik dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang, tetapi pada akhirnya kebenaran tetap menang. Nabi palsu kelima, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa tabi'in. Awalnya ia pura-pura sebagai seorang Syiah dan berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu ia mengaku menerima wahyu dari Jibril. Sejarah mencatat bahwa Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi adalah seorang pemimpin pemberontakan di Kufah yang terkenal karena mengklaim membalaskan kematian Husain bin Ali dalam tragedi Karbala. Namun, meskipun ia memiliki klaim-klaim yang kontroversial, ia tidak secara luas diakui sebagai nabi palsu dalam sumber sejarah utama. Al-Mukhtar lahir pada 1 Hijriah di Taif,
dari suku Bani Thaqif. Ia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang ambisius dan cerdas. Setelah tragedi Karbala pada 61 Hijriah, ia mulai menggalang dukungan di Kufah dengan mengaku sebagai pembela Ahlul Bait dan mendapat dukungan dari para pendukung Husain bin Ali. Pada 6 Hijriah 685 Masehi, ia merebut Kufah dan mulai memburu serta mengeksekusi mereka yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Dalam proses ini, ia semakin memperkuat pengaruhnya di kalangan pendukung Ahlul Bait. Menurut beberapa catatan, setelah menguasai Kufah, Al-Mukhtar mulai mengklaim bahwa dirinya menerima wahyu dari Jibril. Dia juga menyatakan bahwa ia mendapat mandat ilahi untuk membalas kematian Husain dan membela keluarga Nabi. Klaim ini membuatnya semakin kontroversial dan sebagian pengikutnya mulai meragukannya. Sejarawan mencatat bahwa ia mungkin menggunakan klaim ini sebagai strategi politik untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Namun kelompok-kelompok Islam lainnya, termasuk pengikut Abdullah bin Zubair dan dinasti Umayyah, menolak keras klaim tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kesesatan. Pada 67 Hijriah 687 Masehi, pasukan Mus'ab bin Zubair menyerang Kufah. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Al-Mukhtar mengalami kekalahan besar. Ia akhirnya bertahan di istananya selama beberapa hari sebelum akhirnya terbunuh. Setelah kematiannya, sebagian besar pengikutnya dihukum mati dan gerakannya dihancurkan. Klaimnya tentang wahyu dari Jibril dan statusnya sebagai pemimpin ilahi ditolak oleh mayoritas umat Islam. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi adalah tokoh yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam. Meskipun ia awalnya dikenal sebagai pembalas kematian Husain bin Ali, ia kemudian membuat klaim-klaim yang lebih jauh, termasuk menerima wahyu. Namun ia tidak secara luas dianggap sebagai nabi palsu, melainkan sebagai seorang pemimpin politik yang menggunakan agama untuk memperkuat kekuasaannya. Gerakannya berakhir dengan kekalahannya, tetapi warisannya tetap dikenang. Terutama dalam sejarah awal Syiah, nabi palsu ke-6, Al-Harits bin Sa'id al-Kadzab, nabi palsu dari Syam. Al-Harits bin Sa'id al-Kadzab adalah salah satu nabi palsu yang muncul pada masa pemerintahan dinasti Umayyah sekitar akhir abad ke-1 Hijriah. Ia berasal dari wilayah Damaskus, Syam, yang pada saat itu menjadi pusat kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya, tetapi ia dikenal sebagai seorang fasih berbicara, berani, dan ambisius. Dalam kondisi politik yang penuh ketegangan, ia melihat kesempatan untuk menarik pengikut dengan mengklaim kenabian. Al-Harits bin Sa'id mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad. Ia bahkan mengaku menerima wahyu dan memiliki kitab suci sendiri. Untuk meyakinkan orang-orang, tidak menyebarkan ajaran bahwa ia mendapat tugas untuk membawa keadilan dan membebaskan umat Islam dari pemerintahan yang zalim. Sebagian pengikutnya berasal dari kalangan kaum yang kecewa dengan pemerintahan Umayyah, terutama mereka yang merasa tertindas atau kehilangan kekuasaan akibat kebijakan khalifah. Klaim kenabiannya segera sampai ke telinga Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah saat itu. Sebagai pemimpin yang kuat, Abdul Malik tidak akan membiarkan munculnya ancaman terhadap kekuasaannya. Ia segera mengirim pasukan untuk menangkap Al-Harits dan menghentikan gerakannya. Setelah pengejaran yang cukup lama, Al-Harits akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan khalifah. Abdul Malik bin Marwan menawarkan agar ia bertaubat dan menarik kembali klaim kenabiannya, tetapi Al-Harits menolak dan tetap bersikeras bahwa ia adalah nabi yang diutus Allah. Karena tetap menolak mengakui kesalahannya,
Al-Harits bin Sa'id akhirnya dihukum mati atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Eksekusinya menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengklaim kenabian setelah Nabi Muhammad. Al-Harits bin Sa'id al-Kazzab adalah salah satu nabi palsu yang muncul setelah masa sahabat dan tabi'in, tepatnya pada era kekuasaan dinasti Umayyah. Ia mencoba menarik pengikut dengan mengaku sebagai nabi, tetapi segera ditindak oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya ia dihukum mati dan gerakannya pun berakhir. Kisahnya menjadi salah satu contoh bagaimana klaim kenabian setelah Nabi Muhammad tidak pernah diterima dalam Islam. Nabi palsu ketujuh, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, pendiri gerakan Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada 1 Februari 1875 Masehi di Qadian, Punjab, India, Britania. Ia berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Mughal, tetapi keluarganya kehilangan kekuasaan setelah masuknya penjajahan Inggris di India. Sejak kecil, Mirza Ghulam Ahmad dikenal sebagai seseorang yang gemar belajar agama dan sering berdiskusi tentang Islam. Ia mengaku memiliki kehidupan spiritual yang dalam, sering beribadah, dan menulis berbagai buku tentang Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Barahini Ahmadiyah, di mana ia membela Islam dari serangan misionaris, Kristen dan Hindu yang aktif di India saat itu. Pada akhir abad ke-19, Mirza Ghulam Ahmad mulai mengklaim bahwa dirinya memiliki kedudukan spiritual khusus. Awalnya, ia menyebut dirinya sebagai Mujaddid, pembaharu agama, abad ke-14 Hijriah, lalu mengklaim sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi. Namun, klaimnya yang paling kontroversial muncul ketika ia menyatakan bahwa dirinya adalah nabi, meskipun ia menafsirkan kenabiannya sebagai bentuk kenabian tidak sempurna, yang masih mengikuti ajaran Islam. Hal ini bertentangan dengan keyakinan utama umat Islam yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Pada tahun 1849 Masehi, Mirza Ghulam Ahmad mendirikan gerakan Ahmadiyah di Qadian. Gerakan ini menarik banyak pengikut, tetapi juga menimbulkan perpecahan besar di kalangan Muslim. Mayoritas ulama Sunni dan Syiah menolak klaimnya dan mengeluarkan fatwa bahwa ajarannya sesat dan menyimpang dari Islam. Pada tahun 1801 Masehi, ia mulai secara terbuka menyatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak diangkat ke langit, tetapi wafat secara alami di Kashmir. Pandangan ini bertentangan dengan keyakinan umum umat Islam yang meyakini bahwa Yesus diangkat ke langit dan akan turun kembali di akhir zaman. Banyak ulama besar di India seperti Syekh Sanaullah, Amritsari, dan Maulana Muhammad Husain Batalvi menentang Mirza Ghulam Ahmad dan menganggapnya sebagai nabi palsu. Beberapa perdebatan terjadi antara pengikut Ahmadiyah dan ulama lainnya. Bahkan beberapa wilayah Islam mengeluarkan fatwa pengafiran terhadap Ahmadiyah. Namun menariknya, Mirza Ghulam Ahmad dan gerakan Ahmadiyah dapat perlindungan dari pemerintah Inggris yang saat itu menjajah India. Ia bahkan menulis beberapa surat kepada Inggris, menyatakan bahwa gerakannya tidak akan melawan penjajah dan mendukung kebijakan damai Inggris di India. Mirza Ghulam Ahmad wafat pada 2 Mai 1908, Masehi di Lahore, India, Britania. Setelah wafatnya, gerakan Ahmadiyah terbagi menjadi dua kelompok utama. Satu, Ahmadiyah Qadiani, yang tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Kedua, Ahmadiyah Lahore yang menganggapnya hanya sebagai pembaharu Islam, bukan nabi. Di banyak negara Muslim, Ahmadiyah dilarang dan dianggap keluar dari Islam. Di Pakistan, sejak tahun 1994 Masehi, Ahmadiyah secara resmi dinyatakan sebagai kelompok non-Muslim.
Dan di beberapa negara lain, ajaran Ahmadiyah dianggap menyimpang. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani adalah pendiri gerakan Ahmadiyah yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, Al-Masih yang dijanjikan, dan Nabi. Klaimnya menimbulkan kontroversi besar dan ditolak oleh mayoritas ulama Islam. Meskipun mendapat perlindungan dari penjajah Inggris, gerakannya tetap menghadapi banyak penolakan dari umat Islam hingga hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.